Jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagian hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sehingga dalam belajar itu, seseorang mampu memproses dirinya, bahwa ia akan menemukan jati dirinya, bahwa dirinya adalah seorang yang bisa, yang kuat akan segala sesuatu rintangan yang ada di depan matanya, sehingga ia mampu merubah tingkah laku itu ke arah yang lebih baik, sehingga proses kedewasaannya semakin matang. Yang kedua, kita belajar tentang prinsip belajar, di mana belajar memiliki prinsip, yaitu yang pertama, belajar berdasarkan bagian atau keseluruhannya. Yang kedua, belajar merupakan suatu proses perkembangan. Yang ketiga, belajar merupakan terjadinya transfer, di mana seorang guru mampu mentransferkan ilmunya kepada siswanya. Yang keempat, belajar merupakan reorganisasi pengalaman, sehingga pengalaman yang ada ia bisa membagikan serta memberikan pengalaman itu kepada anak didiknya. Yang kelima, belajar harus meningkatkan hubungan unsur tertentu, yaitu unsur antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesamanya. Yang keenam, belajar berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa. Jadi seorang guru harus mampu mengetahui minat yang dimiliki oleh siswa tersebut, keinginan, serta tujuan siswa, karena setiap mindset seseorang itu berbeda-beda. Yang ketujuh, belajar merupakan berlangsungnya secara terus-menerus. Ya, belajar itu tidak pernah habis. Sampai kita tua pun kita terus belajar, karena ia mampu menghidupkan kita. Daya ingat manusia belajar melalui indera. Jadi, setiap orang belajar melalui gayanya masing-masing atau melalui indera. Ada yang menyukai gaya, yaitu selalu menggerakkan kakinya selama berlangsungnya belajar. Ada yang menyukai musik. Ketika ia belajar, ia membuka musik untuk meningkatkan daya belajarnya. Ada pula daya ingat manusia belajar melalui indera, yaitu mendengar. Ia mampu mendengar di sekelilingnya. Ia mampu mendengar, mungkin melalui belajar tersebut ia mendengar melalui radio, televisi, atau pengalaman orang-orang yang sukses, sehingga ia belajar bahwa dirinya bisa. Yang kedua itu melihat. Secara keseluruhannya 30%, bahwa seseorang yang ingin belajar, ia melihat apa yang ada di depannya, sehingga ia belajar dan ia pernah melewati hal tersebut. Contohnya, ketika ia belajar bahwa proses-proses seperti inilah ia pernah melihat sebelumnya, bahwa kejadian itu sudah terjadi, padahal memang betul sudah terjadi, sehingga ia mampu menerapkan serta mengimplementasikannya ke dunia belajar. Yang ketiga, melihat dan mendengar. Ya, pergabungan antara melihat dan mendengar itu sebesar 50%. Yang keempat, menceritakan. Ya, dari cerita orang tua, dari cerita orang-orang yang berpengalaman, dari cerita orang yang lebih hebat darinya, yang mampu mengimplementasikan hal tersebut ke media belajarnya. Yang terakhir, melakukan, itu 90%. Ya, setelah belajar tanpa tindakan adalah mati, sehingga belajar harus mampu menggerakkan, melakukannya, sehingga serta menunjukkan bahwa belajar itu ada, maka ia melakukan hal-hal yang ia bisa, sehingga ia mampu mengimplementasikan dirinya ke belajar tersebut, serta mampu menjadi orang yang baik di masyarakat. Belajar efektif. Yang pertama, perlu bimbingan. Ya,
perlu bimbingan itu entah dari orang tua, dari guru, orang-orang yang ia anggap penting atau orang-orang yang ia anggap bisa, sehingga ia mampu memberikan bimbingan kepada dirinya. Kondisi dan strategi belajar, misalnya kondisi lingkungannya serta strategi yang diterapkan atau strategi yang dibawakannya. Yang ketiga, metode belajar. Yang keempat, strategi belajar. Dari efektif belajar, maka terpenuhilah kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan kebersamaan dan citra. Yang keempat, kebutuhan akan status. Yang kelima, kebutuhan self-aktualisasi. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti. Jadi seorang guru juga harus mengajar secara efektif sehingga muridnya mampu menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan oleh guru agar mampu mengajarkan materinya kepada siswa dan siswanya bisa menanggapi materi yang disampaikan sehingga ia cepat mengerti dan efektif. Hal tersebut mampu mengefektifkan ruangan antara guru dan siswa. Yang pertama, mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Belajar adalah aktivitas mencari, menemukan, dan melihat pokok masalah. Siswa berusaha memecahkan masalah tersebut serta memberikan pendapat. Mengajar efektif juga mampu belajar secara aktif. Yang kedua, menggunakan metode dan media yang bervariasi. Yang ketiga, motivasi terus. Yang keempat, pertimbangan perbedaan individu. Yang kelima, membuat perencanaan sebelum mengajar. Dan yang keenam, berpengaruh guru yang sugestif. Yang ketujuh, guru harus memiliki keberanian menghadapi siswa. Ya, kadangkala siswa yang memiliki sifat yang bandel atau nakal, guru tersebut harus pintar-pintar mengetahui dirinya bahwa orang yang seperti itu cara perlakuannya seperti ini. Yang kedelapan, guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis. Ya, artinya demokratis ini guru mampu memberikan perhatian secara menyeluruh, tidak memilih-milih bahwa siswa yang lebih pintar ia harus memberikan perhatian yang lebih, seharusnya menyeluruh sehingga tidak membedakan, sehingga para siswa tersebut tidak mengalami hal-hal yang negatif sehingga di dalam dirinya ia merasa dirinya iri atau lain sebagainya. Berikan masalah untuk merangsang untuk berpikir. Yang 10, pelajaran perlu diintegrasikan. 11, perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang 12, memberikan kebebasan untuk mengamati, mencoba belajar sendiri. Yang ke-13, pengajaran remedial, ya, mengulang apa yang disampaikan sehingga mereka mampu mengingatnya. Peranan guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memiliki peran yang sangat penting di mana guru mampu mendidik siswa dengan titik berat, memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan. Yang kedua, guru memberi fasilitas yang memadai guna pencapaian tujuan. Yang ketiga, guru membantu perkembangan sikap, nilai, dan penyesuaian diri. Ciri individu guru dan siswa yang kreatif. Yang pertama, memiliki hasrat atau keinginan yang cukup besar. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, panjang akal. 4, keinginan untuk menemukan dan meneliti. Yang kelima, cenderung lebih menyukai tugas berat dan sulit. Yang keenam, cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan. Yang ketujuh, memiliki dedikasi, bergairah serta akal dalam melaksanakan tugas. 8, berpikir fleksibel. Ciri individu guru dan siswa yang kreatif. 9, menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jerawatan lebih banyak. Memberikan jawaban yang lebih banyak. Yang 10, kemampuan membuat analisa dan sistematis,
memiliki semangat bertanya serta meneliti. Yang ke-12 memiliki daya abstraksi yang cukup baik. Yang ke-13 memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran efektif, di mana menjadi pokok inti pembicaraan kita. Pembelajaran efektif atau manajemen kelas atau classroom management meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan ruang kelas yang positif dan produktif. Pembelajaran efektif sering dipandang sebagai soal mengatasi perilaku buruk masing-masing siswa. 3 prinsip pembelajaran efektif. Yang pertama, guru mampu memakai 3 prinsip tersebut. Yang pertama, pembelajaran memerlukan partisipasi aktif para siswa atau belajar aktif. Motivasi belajar akan meningkatkan kalau siswa terlibat aktif dalam mempelajari hal-hal yang konkret, bermakna dan relevan dalam konteks kehidupannya. Menurut Gardner, ada 8 aspek kecerdasan manusia. Itu yang pertama, kecerdasan gambar. Ia pintar karena melihat gambar yang di sekelilingnya. Ia melihat bahwa gambar itu seperti itu. Jadi dari gambar tersebut ia mampu belajar, sehingga proses kecerdasannya ada pada gambar tersebut. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Yang ketiga, kecerdasan kinestik atau fisik. Yang keempat, kecerdasan verbal bahasa. Yang kelima, kecerdasan intrapersonal mengenai diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan musik. Yang kedelapan, kecerdasan mempelajari alam. Dan yang terakhir, kecerdasan logika matematika. Guru yang efektif. 4 ciri guru yang efektif. Yang pertama, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas. Yang kedua, memiliki kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan yang terkait dalam peningkatan diri. Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, 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 vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. Campaneri go munjam go shutdown. Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, 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 vroom. When we pull up, you know it's a shutdown.